Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu semuanya, para pecinta Allah Subhanahu wa taala, kekasih yang selalu disayanginya. Ini kitab namanya Ayyuhal Walad. Ini karya Al-Ghazali yang lain, yang benar-benar sebetulnya ini kitab rahasia beliau. Artinya kitab yang khusus dituliskan untuk murid kesayangan beliau. Nah, kitab Ayyuhal Walad. Ayyuhal Walad itu artinya wahai anakku. Ayyuhal Walad itu artinya wahai anakku. Nasihat beliau kepada murid kesayangannya. Dan ini isinya kurang lebih seputar bagaimana kita harus mengamalkan ilmu. Kurang lebih begitu. Nanti akan kita baca. Dan ini sangat membuat hati kita itu seakan teriris-iris. Mengiris hati. Sehingga ya Allah, mungkin kalau bagi yang nanti punya terjemahan dibaca sendiri bisa nangis baca kitab ini. Ngeri Pak isinya. Baik kita baca aja biar nggak berlama-lama ya, biar kita dapat banyak. Mungkin saya nggak terlalu banyak komentar ya, hanya baca saja karena ini biar cepat selesai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i salihin wal ulama'il 'arifin wal musannifin al mukhlasin wa nakhussu khususan asy-syekh al-hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali at-Tusi asy-Syafi'i qaddasallahu sirrah wa nawwara dharihah. Syukrillahi lahum jami'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وبه نستعين. Halaman yang pertama di situ ya, 35. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah Tuhan alam semesta. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan akhir yang baik itu buat orang-orang yang bertakwa. Wal aqibah, jadi kata akibat itu dari bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia ada akibat. Akibat itu ya akhir, ujung, akhir yang baik. Akibatul lil muttaqin artinya kesudahan yang baik atau akhir yang baik itu lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa, atau keselamatan bagi orang-orang yang bertakwa. Wassalatu, dan salawat, wassalamu, dan salawat dan keselamatan ala nabiyhi, selalu tercurah kepada nabinya Allah, yaitu Muhammadin, Nabi Muhammad, wa alihi, keluarganya Nabi Muhammad, wa sahbihi, sahabatnya Nabi Muhammad, ajmain, semuanya. Ini pembukaan di halaman pertama ini.
ini ditulis orang lain. Jadi beliau mau jelaskan di sini bahwa ada seorang murid. Jadi ini pertama ini bukan tulisan Al-Ghazali, nanti di halaman berikutnya. Jadi di sini ceritakan ada murid kesayangannya Imam Al-Ghazali itu sowannya ke Imam Al-Ghazali gini. Ini latar belakang kenapa ayyuhal walad ini ditulis. Jadi ada seorang murid Al-Ghazali, di sini sebutkan i'lam anna wahidan minat talabatil mutaqaddimin. Ada murid senior Imam Al-Ghazali, murid kesayangan, itu minta ke Imam Al-Ghazali gini. Kata murid ini, wahai Imam, kalau di sini apa? Inni qara'tu paragraf berikutnya, inni qara'tu anwa'an minal ulum wa saraftu ray'an umri ala ta'allumiha wa jam'iha wal ana yanbaghi an a'lama ayyu naw'iha yanfa'uni ghadan. Wahai Imam, aku sudah lama belajar sama panjenengan, sama Tuhan. Udah banyak banget yang saya pelajari dari kiai, dari panjenengan. Kira-kira yang paling penting dari ilmu yang kupelajari bertahun-tahun itu apa sih? Jadi dia mau minta kesimpulan. Jadi kan sudah bertahun-tahun belajar, ya mungkin kalau di sini ada yang ngaji sampai puluhan tahun, tahu-tahu yang coba kasih dong apa intinya yang dipelajari selama ini apa. Jadi beliau minta, karena saking banyaknya ilmu yang beliau pelajari, minta dikasih inti sarinya. Inti dari ilmu yang selama ini aku pelajari dari syekh, dari panjenengan itu apa kiai? Akhirnya Imam Al-Ghazali menulis kitab ini. Jadi ada murid yang minta ringkasan dari intinya ilmu dari yang beliau ajarkan selama ini. Makanya di sini ya, kita langsung ke halaman berikutnya, halaman lembaran berikutnya 37. Maka jadi karena ada murid beliau yang minta kesimpulan dari ilmu yang beliau pelajari, maka beliau pun menulis, memberikan jawaban dari permintaan muridnya itu. Maka beliau menulis begini, Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, ketahuilah, ayyuhal walad. Tuh kan? Ayyuhal walad. Maka judulnya ini ayyuhal walad. Jadi setiap beliau memulai nasihat di sini, beliau selalu menggunakan ayyuhal walad, wahai anakku, wahai muridku. Beliau itu menyayangi muridnya, jadi dianggap anak sendiri. I'lam, ketahuilah, ayyuhal walad, wahai anakku, wal muhibbul azizu, yang mencintai ilmu, yang tinggi derajatnya. Muhib itu pencinta, aziz tinggi. Jadi wahai muridku yang mencintai Allah, yang mencintai ilmu, yang tinggi derajatnya. Atalallahu baqa'aka bi ta'ati, semoga Allah semoga Allah menguatkan engkau terus menerus dalam ketaatan. Wa sallaka bika sabila ahibbaihi, dan semoga Allah menjadikan kamu terus menerus berada di jalan para kekasih Allah. Jadi sebelum beliau nasihat, beliau mendoakan kepada muridnya, wahai anakku, semoga Allah terus menerus menuntun kamu untuk terus bertakwa, dan semoga jalanmu itu adalah jalannya para kekasihnya Allah. Nah, nasihatnya apa? Nah, ini udah masuk intinya. Ketahuilah, anna mansyuran nasihati yuktabu min ma'dinir risalati alaihi salatu wassalam. Inti, sesungguhnya intinya nasihat. Kamu kan minta intinya nasihat, yang nasihat yang paling penting kiai, itu kata muridnya. Nah kata beliau, kalau intinya yang kamu minta, intinya ilmu yang kamu minta, yuktabu min ma'dinir risalati alaihi salatu wassalam, itu sudah ada di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Udah di hadis aja itu udah ada. Jadi
yuktab itu sudah tertulis di dalam risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau intinya ilmu yang kamu minta, ilmu yang paling manfaat itu sudah ada di dalam hadis-hadis Nabi. Udah lengkap, pakai hadis-hadis Nabi aja. In kana qad balaghaka minhu nasihatun fa ayyu hajatin laka fi nasihati. Kalau kamu sudah ngerti hadis-hadis itu, penjelasan hadis itu sudah jelas, kamu nggak perlu nasihat dari saya. Jadi singkatnya begini dah, kata Imam Al-Ghazali, kalau kamu pengen nasihat yang penting, ilmunya ilmu yang paling rahasia, di hadis itu sudah ada. Ya pakai hadis aja. Kalau nasihat Nabi kamu sudah dapat, cari sendiri gitu ya. Cari sendiri dalam hadis-hadis itu. Nah kalau kamu sudah dapat intinya nasihat di dalam hadis, nggak perlu lagi minta ke saya. Jadi kayak guyon lah yang Ghazali itu ya. Kamu cari sendirilah. Oh, masa ya kan selama ini ngaji minta kesimpulan, ya simpulkan sendiri. Jadi kalau ada yang di sini lama ngaji, tahu-tahu minta, Pak Ustaz, kesimpulannya ngaji selama ini apa sih? Oh itu mestinya ya nyimpulkan sendiri, kan kurang sopan, masa kayaknya disuruh menyimpulkan. Di kayak guyon Al-Ghazali sini. Itu di dalam hadis-hadis itu sudah ada. Cari sendiri kesimpulannya apa. Nah kalau kamu sudah dapat, mestinya nggak perlu minta saya lagi. Itu kalau kamu sudah dapat, kalau kamu sudah menemukan sendiri di dalam hadis, nggak perlu. Wa illam tabluka, tapi kalau kamu belum dapat, fakulli madza hassalta fi hadhihi sinin al. Kalau kamu belum dapat, emang yang kamu dapat selama ini dari saya apa? Ya kayak guyon ya. Tapi beliau tetap ngasih nasihat. Jadi kalau kamu enggak, harusnya kamu nyari sendirilah di dalam hadis-hadis Nabi. Nasihat Nabi itu sudah cukup. Kamu cari sendiri di sana. Tapi kalaupun kamu belum dapat, okelah saya kasih tahu gitu. Maka ini nasihat yang pertama. Tadi itu hanya pembukaan. Ini nasihat yang pertama. Ini penting. Kalau bisa diingat-ingat, catat-catat. Ayyuhal walad, wahai anakku, itu yang ada tulisan besar di atas itu, di kurung-kurung ayyuhal walad. Wahai anakku, ini nasihatnya. Min jumlati ma nasaha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara atau kesimpulan dari semua yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nasihatkan, yang paling inti ini. Jadi min jumlati ma nasah, kesimpulan dari semua hadis-hadis Nabi yang paling penting itu ini. Kesimpulannya di sini. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, alamatu i'radillahi 'anil 'abdi istighaluhu bima la ya'nihi. Ini hadis Nabi ya. Alamatu i'radillahi 'anil 'abdi, tanda Allah berpaling dari seorang hamba. Tanda-tanda Allah berpaling dari seorang hamba itu. Tanda-tanda Allah gak suka seorang hamba. Tanda-tanda Allah gak sayang kepada hamba. Atau tanda-tanda orang yang celaka, gak disayang oleh Allah, gak dibimbing oleh Allah adalah istighaluhu bima la ya'ni. Ketika dia disibukkan oleh hal-hal yang tidak berguna baginya. Jadi kalau ada orang sibuk dengan yang tidak bermanfaat, itu ciri-ciri orang yang dibenci Allah. Orang-orang yang tidak dibimbing oleh Allah. Orang-orang yang Allah berpaling darinya. Tentu maksudnya bermanfaat di sini untuk akhirat, Pak.
Karena tujuan kita hidup di sini apa? Untuk ibadah. Berarti kalau ada orang yang sibuk dengan yang bukan ibadah, nah itu ciri-ciri orang yang ditinggalkan oleh Allah. Nah, beliau jelaskan di sini. Wa innam ra'atan, ini bisa dibaca dua cara ini. Wa innam ra'atan atau bisa dibaca wa inim ra'atun. Di situ wa innam ra'atan ya. Wa innam ra'atan. Jika ada orang atau sesungguhnya seseorang zahabat sa'atun min umurihi fi ghairi ma khuliqa lahu. Kalau ada orang waktunya sesaat digunakan, jadi umurnya sesaat, beberapa detik itu digunakan bukan tujuan dia diciptakan. Tujuan kita diciptakan apa? Ibadah. Nah, kalau ada umur kita digunakan selain ibadah, selain tujuan kita diciptakan ini, walau sesaat, kalau ada umur kita sia-sia, enggak digunakan untuk ibadah, la jadirun antatula alaihi hasratuhu, maka dia pantas, layak, mesti menderita atau rugi yang berkepanjangan. Kalau sesaat saja umur kita enggak dipakai untuk ibadah, maka dia akan merugi berkepanjangan. Dia akan merasakan rugi yang panjang. Sesaat loh. Saat di sini bukan 1 jam ya. Dalam bahasa Arab itu kan saat itu 1 jam, bukan saat itu 1 jam, sesaat. Tujuan kita diciptakan untuk ibadah. Kok ada umur kita nggak dipakai ibadah? Itu nanti panjang penderitaannya. Yang sesaat itu. Wah, ini sesaat, Pak. Di mana orang yang lalai sejam, sehari, bahkan gimana orang yang lalai bertahun-tahun itu ya, bisa dipikirkan sendiri. Ya Allah. Nah, beliau kasih penjelasan tambahan lagi. Pindah halaman ya, lanjut. Biar agak cepat. Ini enak loh dengar nasihat kayak gini. Wa man jawaz. Nah, ini mungkin Bapak pernah dengar ini. Kalau enggak pernah ya berarti dengar sekarang. Ya, ini antara hadis Nabi juga. Wa man jawazal arba'ina, barang siapa yang umurnya sudah melewati 40 tahun. Banyak kayaknya di sini ya. Menjawazal arba'in, siapa yang sudah lewat 40 tahun, walam yaghlib khairuhu ala syarrihi, kebaikannya belum mengalahkan keburukannya. Artinya baiknya masih lebih sedikit dari baiknya masih lebih kurang daripada buruknya gitu. Jadi kalau ada orang udah sampai 40, ngawurnya masih lebih banyak daripada ibadahnya. Kebaikannya belum mengalahkan keburukannya. Artinya lebih banyak buruknya. Mestinya kan kalau udah 40 tahun ya sadar lah ya, masa udah 40. Bukan berarti yang belum 40 tahun udah santai-santai aja, enggak gitu ya. Ini bagi yang sudah 40 tahun ini. Yang enggak 40 tahun ya dengerin aja dulu, jangan dimasukkan di hati ya. Ya, nanti kan, kalau begitu, kalau belum sampai 40 tahun santai gitu. Kan begitu. Ini secara umum, ini hadis loh. Siapa yang sudah sampai 40 tahun, kok sisi buruknya masih lebih banyak daripada sisi baiknya gitu. Maka kalau sisi buruknya masih lebih dominan daripada sisi kebaikannya, lupanya lebih banyak daripada ibadahnya, falyatajahhaz, maka siap-siaplah ilan nar. Maka orang itu sementara bersiap-siap menuju neraka.
Ini bisa jadi nasihat ini kalau ada keluarga udah 40 tahun kok belum sholat, bisa ini. Wow. Jadi kalau udah 40 tahun kok masih lebih banyak lalainya, poya-poyanya, kesana kemari belum sholat, belum tobat, nah itu sedang siap-siap menuju neraka. Nah ini nasihat pertama nih. Nasihat pertama ini 3 poin. Pertama, sibuk selain ibadah, maka itu tandanya Allah berpaling dari kita. Kalau kita sibuk pada hal-hal yang tidak bernilai ibadah, karena tujuan kita dicipta ibadah. Poin yang kedua tadi, kalau ada sesaat umur kita terpakai selain ibadah, maka kita akan menderita berkepanjangan. Kemudian yang ketiga, kalau 40 tahun sudah lewat belum sadar, masih lebih banyak sisi buruknya, maka siap-siap menuju neraka. Ini nasihat pertama. Ini aja udah cukup ya Pak ya, benarnya ya. Cukup. Maka kata beliau ini, wa fi hadhihi nasiha kifayatun li ahli ilmi. Nasihat ini aja udah cukup bagi penuntut ilmu. Cukup saudara. Tapi beliau kasih tambahan lagi. Kita lanjut. Ini enak Pak. Seru nggak? Tapi paham kan? Oh masa gini aja nggak paham? Mudah kok ini. Pahamnya sih mudah. Ini nasihat berikutnya nih. Kita kan, oh kalau nasihat mah gampang ngamalinya. Makanya beliau, waduh pas banget nih nasihat berikutnya. Ayyuhal walad, wahai anakku, an-nasihatu sahlun. Nasihat itu mudah. Wah langsung pas banget ya. Yang kita maksud tadi. An-nasihatu sahlun. Nasihat itu mudah. Wal muskilu qabuluha. Yang berat itu menerimanya, mengamalkannya. Oh sekedar nasihat mah gampang, nasihat mah kita dinasihatin oleh siapapun kan enak, tapi menerima dan mengamalkan itu yang wal muskilu qabuluha, yang masalah itu ya menerimanya, mengamalkannya. Kenapa berat mengamalkan nasihat? Nah itu kan. Nah beliau jelaskan di sini. Li'annaha fi mudaqi muttaba'il hawa murrun. Karena ini karena melawan hawa nafsu itu pahit. Itu kesimpulannya gitu. Karena kita sudah sering kita sudah terbiasa mengikuti hawa nafsu. Maka kalau melawan, wah itu jadi pahit Pak. Murun itu pahit. Nasihat itu kan nasihat untuk berbuat baik, untuk ibadah. Nah sementara hawa nafsu itu selalu pengennya yang enak-enak. Nasihat itu ya untuk yang baik-baik, meskipun tidak enak. Nah kan melawan arus Pak. Nafsu pengennya tidur santai gitu, ngumpulin uang sebanyak-banyaknya, apa terkenal, apa banyak yang suka, banyak yang senang. Nafsu kan pengen gitu. Tapi nasihat untuk kebaikan itu sebaliknya. Kita harus banyak ibadah, nggak banyak istirahat. Jangan mau tertipu dengan pujian orang lain. Itu kan melawan arus. Maka itu pahit. Jadi kenapa menerima nasihat itu berat? Karena berlawanan dengan hawa nafsu. Idzil mubahi mahbubatun fi qulubihim. Kebanyakan orang larangan itu sudah menjadi hal yang dia cintai. Jadi hati mereka sudah cinta kepada manahi, larangan. Jadi larangan sudah menjadi hal yang dicintai oleh hati mereka. Mudah-mudahan kita nggak termasuk di sini nih ya. Alal khususi man kana talabal ilmi rasmi. Lebih-lebih lagi orang yang menuntut ilmu
ilmu resmi pengetahuan belaka, jadi pengetahuan yang tidak diamalkan. Apalagi orang yang hanya mencari ilmu tok untuk pintar, untuk sekedar ilmu pengetahuan, bukan untuk diamalkan. Wah, itu lebih berat lagi tuh mengamalkan nasihat tuh. Mushtagila fadlin nafsi wa manaqibid dunya. Dia sibuk untuk fadlin nafsi itu memajukan dirinya, sibuk menonjolkan dirinya, wa manaqibid dunya, dan mengejar kemuliaan-kemuliaan duniawi. Ini lebih berat lagi menerima nasihat. Jadi kata beliau, nasihat itu berat karena berlawanan dengan hawa nafsu. Dan bahkan kadang-kadang sebagian orang, larangan Allah itu menjadi kebiasaan, bahkan dicintainya, disenanginya oleh hati mereka. Apalagi orang yang menuntut ilmu, kadang-kadang sibuk menonjolkan dirinya dan mencari kemuliaan duniawi. Kenapa penuntut ilmu yang senang duniawi ini bisa tertipu, berat mengamalkan ilmunya? Fa innahu yahsabu annal ilmal mujarrada lahu wasilatun. Karena dia mengira ilmu itu sudah cukup. Ilmu itu sudah bisa menjadi wasilah, sudah bisa menyelamatkan kita. Kita sudah bisa selamat cukup dengan ilmu. Jadi kalau udah pengetahuannya banyak, ilmunya banyak, udah itu udah pasti selamat. Sayakunun najatuhu wa khalasuhu fihi. Kita sudah bisa selamat, kita sudah bisa bahagia dengan ilmu yang banyak. Wa annahu mustaghnin 'anil amal. Mereka enggak perlu beramal. Dia yakin ilmu cukup, enggak butuh amal, enggak butuh ibadah. Yang penting ilmu kita banyak. Wa hadza i'tiqadul falasifah. Inilah keyakinan para filosof. Wow, keren kan? Pengajian Mas Ijan Natin tuh ada istilah filosofnya. Oh, ini kayak doktor ini ya, kayak kuliah S3 nih. Jadi, wah ini keren Pak, Imam Al-Ghazali. Makanya kenapa beliau itu mengkritik para filosof, orang yang ahli filsafat. Salah satu kritiknya ini, filosof itu cukup ilmu aja, nyari ilmu sebanyak-banyaknya. Yang penting pengetahuan alam raya ini kenapa bisa jalan, matahari itu apa unsur-unsurnya, apa zat-zat, ilmu-ilmu biologi apa semuanya, matematika, fisika. Cukup ilmu itu kebahagiaan, nggak perlu beramal kalau menurut filosof. Makanya nasihat itu gampang, mengamalkannya susah. Sampai filosof sekalipun itu nggak semangat beramal, bahkan yakin bahwa cukup ilmu itu kita sudah bisa bahagia tanpa beramal. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. La ya'lamu hadzal qadra anna hina hasala al-ilm lam ya'mal bih. Dia tidak tahu bahwa ilmu itu dia tidak tahu bahwa tidak cukup hanya dengan ilmu tanpa mengamalkan ilmu itu. Dia nggak tahu bahwa ilmu itu nggak cukup, harus kita beramal. Karena kalau ilmu tanpa amal, takunul hujjata alaihi akid. Dia nggak tahu bahwa kalau dia punya ilmu nggak diamalkan, itu takunul hujjah alaihi akid, itu akan menjadi alasan yang membahayakan dia. Ilmu yang tidak diamalkan Pak, itu menjadi alasan Allah menyiksa kita. Itu namanya hujjatu alaihi. Justru ilmu itulah yang membahayakan kita. Biasanya kan ilmu harus menjadi jalan keselamatan. Ini ilmu yang membuat, gara-gara ilmu itu membuat kita celaka. Kenapa? Gak diamalkan. Ya Allah. Apa dalilnya? Nih, jadi apa dalilnya bahwa orang yang gak beramal itu justru mendapat bahaya fitnah?
Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya sudah kita baca kemarin di Bidayatul Hidayah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna asyaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamah 'alimun." Sesungguhnya orang yang paling pedih siksanya pada hari kiamat alim, orang yang berilmu. Keren kan? Kalau sesungguhnya orang yang paling siksa, yang paling berat siksanya hari kiamat pezina, nah itu biasa. Yang paling berat siksanya adalah pemabuk, koruptor, pembunuh, itu kan biasa. Coba ini, yang paling inna asyaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamah alimun. Yang paling berat siksanya pada hari kiamat orang berilmu. Yang bagaimana lam yanfa'ullahu bi'ilmi, yang tidak bermanfaat ilmunya. Artinya ilmu yang tidak membuat dia ibadah. Ilmu yang tidak membuat kita ibadah itu enggak manfaat, dan inilah yang paling berat siksanya pada hari kiamat. Waruya diriwayatkan an atau Junaidan, Anna Junaid, Imam Junaid ya. Pernah dengar Imam Junaid? Imam Junaid ini ulama besar yang abad ketiga ya, kelahiran, hampir sesama dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Junaid ini punya guru namanya Imam Sari As-Sakti. Sari As-Sakti ini ulama besar juga. Punya guru namanya Ma'ruf Al-Karhi. Itu nanti sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Imam Junaid ini qaddasallahu ruhahu al-aziza. Ini ulama besar, Pak. Imam Junaid ini ulama besar. Lebih dulu dari Al-Ghazali. Kalau Al-Ghazali kan tahun 400-an. Kalau beliau ini 297 wafatnya. Nah, Imam Junaid ini suatu ketika ru'ya fil manami ba'da mautihi. Ada orang memimpikan beliau setelah wafatnya. Jadi ketika Imam Junaid wafat, ada muridnya yang mimpi ketemu beliau. Percaya mimpi enggak? Karena ada sebagian orang Pak enggak percaya mimpi. Wah, nggak apa mimpi itu, ntar enggak percaya sama mimpi. Mimpi itu benar Pak. Ya kalau mimpi kita sih ya ini mah bunga-bunga tidur kita mah, karena udah tidurnya enggak wudu, enggak doa, udah tidur bukan terakhir yang dipegang Quran, handphone, tapi ya wajar tidur kita itu enggak berkualitas. Para ulama itu tidurnya berkualitas. Bahkan Imam Al-Ghazali itu pernah ditanya mengenai hadis-hadis doif yang beliau tulis. Itu jawabannya, saya enggak pernah nulis hadis kecuali saya ketemu Nabi dulu. Coba itu, berapa kali beliau ketemu Nabi. Nah, Imam Junaid ini di dalam mimpi muridnya ditanya, setelah wafat ada yang mimpi ketemu beliau, imam besar kan. Nah, faqila lahu, orang yang mimpi ini bertanya. Ini kalau kita Pak, kita tidur mimpi, misalnya mimpi ketemu siapa ulama di sini, Buya Hamka atau Mbak Maimun Zubair. Kira-kira kalau Bapak ketemu beliau dalam mimpi, nanya apa? Enggak nanya ya? Tidur mimpi ketemu ulama, nanya apa kira-kira? Nanya nomor apa yang judi pakai nomor itu? Itu seringnya gitu ya. Oh, Kiai untuk jadi orang kaya gimana caranya? Aduh, gitu. Materialistik banget. Nah, ini yang mimpi ketemu Imam Junaid itu bertanya,
Apa pertanyaannya? Mal khabru ya Abul Qasim? Bagaimana kabar wahai Abu Qasim? Namanya Imam Junaid itu namanya Abu Qasim. Artinya beliau, gimana keadaanmu sekarang? Ini kan ulama, ilmunya banyak, jamaahnya banyak. Kira-kira apa yang dia rasakan di alam barzakh? Jawabannya ini, Pak. Coba jawabannya. Qala, dia berkata, tahatil ibarat. Sirna semua ibarat-ibarat. Ibarat itu artinya ilmu. Jadi ilmu-ilmu yang mendalam itu semua hampa, nggak ada manfaatnya. Wa faniyatil isyarat, hilang semua isyarat-isyarat. Jadi ilmu-ilmu yang mendalam berupa ibarat-ibarat, isyarat-isyarat itu nggak ada manfaat sama sekali, nggak ada guna sama sekali. Semua hilang. Wa ma nafa'atna illa raka'atun raka'naha fi jawfil lail. Yang memberi manfaat kepadaku hari ini, saat ini, hanyalah sholat yang aku kerjakan beberapa rakaat di pertengahan malam. Jadi kata Imam Junaid, aku punya ilmu banyak, punya karangan banyak, nasihat banyak, tapi itu ternyata nggak ada manfaat semuanya. Yang membuat, yang menolongku hari ini hanya amalku yang berupa beberapa rakaat di tengah malam itu. Jadi jangan banyak, Pak, dengan ilmu yang banyak. Jangan-jangan ilmu yang banyak itu nggak ada nilainya sama sekali karena nggak ikhlas, karena motifnya macam-macam. Beliau itu memberikan isyarat bahwa ilmu itu jangan bangga dengan itu, karena itu belum tentu menyelamatkan di kemudian hari. Beramallah, karena jangan-jangan amal itulah yang diterima. Jangan bangga dengan berbekal ilmu yang banyak. Bangga udah baca kitab Minhajul Abidin mah, udah baca Bidayatul Hidayah, udah baca Ayyuhal Walad, wah masa nggak masuk surga sih? Kitab doang yang dibaca. Harus beramal. Ya Allah, ini. Jadi jangan remehkan amal sekecil apapun. Jangan-jangan itu yang membuat kita selamat. Ada cerita lagi tuh, saya lupa namanya ya. Ulamanya siapa ya. Tapi nantilah, itu lainnya. Kita lanjut dulu biar agak banyak kita dapatnya. Ayyuhal walad, wahai anakku, nasihat berikutnya, la takun minal a'mali muflisan. Jangan engkau menjadi orang yang muflis. Tahu muflis? Bangkrut ya, tekor. Orang yang rugi. Muflis itu ya beramal tapi yang menyakitin orang. Akhirnya amalnya itu diambil oleh orang yang dia sakitin. Bangkrut gak? Bangkrut, Bang. Hati-hati, amal kita itu belum tentu kita yang punya. Amal, Pak. Amal kita ini pertama belum tentu benar. Ya. Bapak yakin sholatnya sudah benar? Kan belum yakin. Jadi pertama, ibadah kita belum tentu benar. Dua, belum tentu diterima. Benar, belum tentu diterima. Kalaupun diterima, belum tentu kita yang menikmati. Jadi jangan dikira amal kita itu kita yang menikmati, belum tentu. Kalau yang bapak sakitin banyak, wah untuk mereka amalnya. Bayar, untuk membayar dosa nanti. Hati-hati.
Makanya kata beliau, jangan menjadi kamu orang yang muflis, orang yang tekor, orang yang bangkrut. Wa minal ahwali khalian, dan jangan menjadi orang yang enggak punya ahwal. Ahwal itu ya makom, jangan orang yang enggak punya kelebihan lah di sisi Allah. Wa tayaqqan annal ilmal mujarrada la ya'khudhul yada, dan jangan engkau mengira bahwa ilmu cukup tanpa beramal. Jadi la ya'khudhul yad itu artinya tidak mengambil tangan, artinya jangan kau yakin bahwa ilmu cukup tanpa beramal. Amal itu penting. Nah, beliau mengasih, nah ini menarik Pak di sini. Beliau ngasih perumpamaan. Jadi orang yang punya ilmu banyak tapi enggak beramal, ilmunya banyak tapi enggak semangat beribadah, itu perumpamaannya kayak gini. Misaluhu, perumpamaannya, lau kana ala rajulin fi bariyatin asyaratu asyafin hindiyatin ma'a aslihatin ukhra. Kalau ada orang misalnya di tengah hutan Pak, atau di tengah padang pasir, di tengah hutan lah di sini kita ya, ada orang punya 10 pedang Hindia di sini, asyafin Hindia, pedang India, pedang yang keren. Di tengah hutan sendirian, dia punya 10 pedang. Sebenarnya 1 cukup ya. Ini punya 10. Ma'a aslihatin ukhra, dan dia punya apa? Aslihah itu senjata. Jadi dia pedang 10, udah punya senjata atau tombak, pokoknya udah alatnya sudah lengkap. Wa kana rajulu syuja'an, dan orang ini Pak pemberani. Wa ahla harbin, dan dia ahli perang. Ya dibayangkan dulu lah. Di tengah hutan ada seseorang pemberani, ahli perang, pedangnya banyak, senjatanya banyak. Oke. Fahamala alaihi asadul muhib, tiba-tiba diserang oleh seekor singa buas. Asad itu singa. Coba Pak, dia pemberani, ahli perang, pedangnya banyak, senjatanya banyak, diserang oleh seekor singa yang buas, singa yang besar, yang sangar. Ma dhannuka, bagaimana menurutmu? Hal tadfa'ul aslihatu syarrahu minhu bila isti'maliha wa darbiha. Apakah, ini pertanyaannya, apakah orang ini atau apakah pedang senjatanya itu berguna kalau tidak dipakai? Orangnya pemberani, ahli perang, senjata banyak, pedangnya banyak, ada singa menyerang. Apakah pedang ini akan melindungi dia kalau pedang itu nggak dipakai? Ilmu itu begitu, kata beliau. Di pedangnya banyak, tapi nggak ada yang dipakai. Ilmu banyak, nggak ada yang diamalin, sama Pak. Ini keren sekali. Iya Pak. Jadi apakah pedang itu akan menghilangkan bahaya bila istimaliha, tanpa dipakai, tanpa digunakan? Apakah pedang bisa menyelamatkan kita, menjaga kita kalau nggak dipakai? Kan nggak ada manfaatnya. Jadi ilmu sebanyak apapun kalau nggak dipakai, nggak diamalkan, nggak ada artinya, nggak bisa menyelamatkan. Masya Allah.
Nah ini ada perumpamaan lagi. Ini kok ngaji pagi ini asik banget. Kata beliau, kalau senjata itu nggak ada manfaatnya kalau nggak dipakai, pedang nggak ada manfaatnya kalau nggak dipakai. Wa minal ma'lumi annaha la tadfa'u illa bitahriki wad darbi. Dan pasti kalau nggak dipakai ya nggak bisa berguna, nggak bisa menyelamatkan. Selanjutnya ini ada perumpamaan berikutnya. Fakadha demikian pula ini perumpamaan lain. Lau qara'a rajulun mi'ata alfi mas'alatin ilmiyatin. Kalau ada orang Pak itu membaca ilmu kesehatan lah atau ilmu dia baca buku, dia baca sampai alfi masalah, 1000 masalah. Jadi 1000 fasal dia baca. Jadi ilmu-ilmu ini dia baca sampai 1000 ilmu ilmiah. Wa 'allamaha wa ta'allamaha. Dia ajarkan ilmu itu dan dia pelajari. Wa lam ya'mal biha, tapi dia tidak mengamalkan. La tafiduhu illa bil amal. Ilmu itu enggak ada manfaatnya kalau enggak diamalkan. Jadi kalau ada orang belajar ilmu banyak, dibaca semua ilmu-ilmu kesehatan, tapi enggak dipraktekkan, itu enggak ada manfaatnya. Wa mithaluhu, dan perumpamaannya, beliau memberikan ini dulu ya, pembukaan. Ada orang baca ilmu banyak, tapi enggak dipraktekkan, itu enggak ada manfaatnya. Wa mithaluhu, perumpamaannya adalah, nah ini perumpamaannya. Lau kana rajulin hararatun wa maradun safrawiyun. Kalau ada orang sakit, Pak. Sakit hararah itu panas, sakit panas. Wa maradun safrawi, dan menderita sakit kuning. Apa sakit kuning itu? Ya. Pokoknya dia menderita sakit kuning atau panas. La yakunu ilajuhu bis sikanjubin wal kashkaf. Dan obat ini bahasa Persia Pak ya. Di Al-Ghazali itu orang Persia sebenarnya. Beliau punya kitab beberapa yang berbahasa Persia. Jadi ada orang sakit panas, sakit kuning, obatnya itu sikanjub apa ya? Pokoknya obat lah, nama obat ini, nama ramuan. Wal kashkaf ya nama obat. Mungkin kalau sekarang ada orang panas, obatnya paracetamol misal gitu. Fala yahsulul bur'u illa biistimali. Obatnya ada, bisa nggak sembuh tanpa diminum obat itu? Orang sakit Pak, obatnya ada, lengkap, nggak ada yang diminum, sembuh nggak? Jadi obat itu Pak nggak cukup. Ini bisa jadi guyonan. Sakit beli obat belum tentu sembuh, harus diminum. Ilmu begitu. Jadi udah dua perumpamaannya nih. Punya banyak pedang nggak bisa menyelamatkan kalau nggak digunakan. Sakit punya banyak obat nggak diminum nggak ada manfaat. Ilmu begitu. Jadi jangan dikira punya ilmu banyak pasti selamat. Nggak. Ini ada syair nih. Ini syairnya juga di kitab saya pakai bahasa Persia. Saya nggak bisa baca Persia. Di situ ada bahasa Arab nggak Pak? Karmaidu hizara ratli barsi mai tamain khura nabad syadat shidai. Ini
bahasa Persia. Artinya begini. Andai kata ada orang beli arak ya, khamar lah, araknya. Tahu arak ya? Yang pengalaman. Dia beli tuak sampai 2000 liter, itu enggak akan memabukkan kalau enggak diteguk. Ya iyalah, walaupun satu kolam beli alkohol satu kolam enggak ada yang diminum ya enggak bikin mabuk. Enggak ada yang teler Bang kalau enggak diminum. Beliau ini bikin perumpamaan betapa ilmu itu enggak ada manfaat sama sekali kalau enggak diamalkan. Allah. Ayyuhal walad, halaman 46 ya. Malam takmal lam tajidil ajrah, itu. Malam takmal, wahai anakku, jika kamu tidak beramal, walaupun pengetahuanmu banyak, ilmumu banyak, kalau kamu tidak beramal, lam tajidil ajrah, kamu gak akan dapat hasil. Ajar itu pahala atau hasil. Gak ada orang dapat berhasil hasilnya kalau gak kerja. Ada orang mendalami ilmu pertanian. Semua ilmu pertanian dikuasai dari timur sampai barat. Bukunya sampai satu perpustakaan itu dibaca semua. Tapi nggak bertani, nggak dipakai ilmunya, nggak bermanfaat ilmu itu. Harus diamalkan Pak ilmu. Hukiyah, nah ini ada riwayat ini. Dikisahkan anna rajulan fi Bani Israil, pada Bani Israil ada seseorang abadallahi ta'ala sab'ina sanatan. Dia beribadah selama 70 tahun. Fa aradallahu ta'ala an yajluwahu 'alal malaikah. Ketika meninggal, Allah ingin memperlihatkan kemurahannya atau kekuasaannya kepada malaikat. Jadi ada orang beribadah 70 tahun, ketika meninggal Allah ingin memperlihatkan kepada malaikat kekuasaannya atau kemurahannya lah. Fa arsalallahu ta'ala ilaihi malakan yukhbiruhu annahu ma'a tilkal ibadati la yaliku bihil jannah. Jadi ini 70 tahun Pak ibadah terus. Itu enggak ada maksiatnya itu. 70 tahun ibadah terus. Kalau riwayat lain itu ada dari Bani Israil itu Pak, seumur-umur 70 tahun itu sujud enggak bangun-bangun. Udah kayak gimana itu? Sujudnya enggak bangun-bangun. Kita ibadah kita berapa tahun? Ibadah kita apa? Beribadah berapa tahun udah? Alhamdulillah. Sekitar. Kalau misalnya kita 40 tahun dipakai ibadah, itu sujud terus atau ruku terus, itu sholat terus. Ya sholatnya paling beberapa menit gitu ya. Ini pas 70 tahun, ini ibadah terus, nggak henti-henti. Lalu Allah mengutus malaikat kepada orang itu untuk mengatakan kepada orang itu, "Hei, wahai Bani Israil, kamu ibadah 70 tahun, ibadahmu itu nggak bisa membuatmu masuk surga." Jadi ma'a tilkal ibadata la yaliku bihil jannah. Malaikat kasih tahu dia bahwa amalmu, ibadahmu yang 70 tahun itu nggak bisa membuat kamu masuk surga.
Nah, malaikat turun membawa berita itu. Falamma balaghahu qala al-'abidu. Ketika disampaikan, Bani Israel, kamu 70 tahun ibadah tapi itu enggak bisa membuatmu masuk surga. Apa jawabannya? Qala al-'abidu, maka hamba tadi bilang, oh ini hamba keren ini. Jawabannya mantap ini. Kata beliau, nahnu khuliqna lil ibadah fayambagi lana an na'budahu. Sebelum saya terjemahkan, saya tanya, andai kata Bapak kita ibadah 70 tahun, misalnya sholat 70 tahun, tiba-tiba dikasih tahu, Pak, ini malaikat yang bilang, Bapak nggak bisa selamat dengan amal yang 70 tahun itu. Apa jawaban Bapak kira-kira? Respon kita apa kira-kira? Waduh, kok gitu ya? Masa 70 tahun nggak bisa sih? Tapi jawaban hamba ini beda, Pak. Kata beliau, nahnu khuliqna lil ibadah. Nggak apa-apa, kami ini beribadah karena kami diciptakan untuk ibadah. Jadi persoalan nanti nggak layak masuk surga, ya nggak apa-apa. Bukan saya ibadah itu bukan untuk masuk surga. Saya ibadah ini karena aku diciptakan hidup untuk ibadah, makanya aku ibadah. Persoalan surga itu bukan urusanku. Jadi beliau dikasih tahu, ibadahmu banyak tapi nggak bisa masuk surga. Ya nggak apa-apa, aku ibadah bukan untuk masuk surga. Aku ibadah karena kami diciptakan untuk ibadah. Gitu. Fayam bagilana anak budak, maka ya saya harus ibadah. Mau masuk surga ke, mau enggak ke, pokoknya saya diciptakan untuk ibadah, ya saya ibadah. Masya Allah. Falamma raja'al malaikat lapor. Oh ini bahasanya bikin kaget malaikat ya. Falamma raja'al qala Allah Ta'ala. Ketika malaikat balik melapor, ya Allah, tuh hambamu yang tadi tak bilangin kamu gak bisa masuk surga dengan amalmu yang 70 tahun. Qala madza qala abdi, lalu apa jawabannya? Kata Allah, padahal Allah tahu, tapi Allah bertanya, ilahi anta a'lamu bima qala. Kata malaikat, engkau pasti tahu ya Allah. Ditanya malaikat, jawabannya apa? Kata malaikat, panjenengan pasti tahu. Si malaikat tawadu lah malaikat itu di hadapan Allah. Ya Allah, engkau pasti tahu apa yang dia katakan. Maka kata Allah, faqala Allah Ta'ala, idza huwa lam yu'rid an ibadatina fanahnu ma'al karami la nu'ridu an. Karena dia tidak meninggalkan ibadahnya, dia tidak berpaling dari ibadah, artinya karena dia tidak meninggalkan ibadahnya, meskipun dia tidak bisa masuk surga dengan amalnya, maka kami pun, kata Allah, tidak akan berpaling darinya. Karena dia tetap ibadah, meskipun ibadahnya enggak membuat masuk surga, maka aku pun pasti akan membuat dia selamat. Aku pun tidak akan berpaling darinya. Gitu. Ishhadu, saksikanlah ya malaikati, wahai semua malaikatku, anni qad ghafartulah, aku sudah mengampuninya. Gitu Pak. Jadi ini ngerti gak ya jalan ceritanya? Bengong begini ya. Ini kata Allah, dia kan nggak bisa masuk surga tapi tetap beribadah. Dia nggak mau berpaling dari ibadah. Kalau dia tetap ibadah, aku tetap mengampuni. Aku tetap akan mengampuni dia. Aku tetap menyayangi dia, meskipun bukan itu tujuan dia ibadah. Jadi kesimpulannya, kita diciptakan untuk beramal, untuk beribadah. Kalau meskipun ada yang bilang, Pak, meskipun malaikat mengutus, ini ya, ada malaikat mengutus ke kita, bilang kita akan masuk neraka.
kita harus tetap ibadah. Kenapa? Halo Pak? Ini Pak, andai kata nanti malam, andai kata ada malaikat datang ke Bapak, bilang, Pak, ini takdirnya, saya lihat Bapak rajin ke masjid, tapi saya lihat ini Bapak pasti masuk neraka. Masih sholat gak? Yang benar. Andai kata kita sudah pasti Pak, pasti masuk neraka, masih sholat gak? Pasti, udah pasti. Mau sholat mau enggak, kita udah pasti neraka. Masih sholat gak? Benar berarti ya. Keren ya. Kenapa? Karena kita ini ibadah bukan untuk itu. Kita karena memang diciptakan ini untuk ibadah. Masya Allah. Ini saya mau kasih penutup nih. Ya 6:30 ya. Ini ada kisah Pak di halaman 49 itu ya. 48. Ayyuhal walad, inni ra'aitu fi Injila Isa alaihi salam. Jadi di dalam kitab Injil itu Nabi Isa berkata, jadi ada di dalam Injil ya. Ini Injil yang asli. Itu ada ucapan Nabi Isa begini, Pak. Kata Nabi Isa, min sa'ati an yudha'al mayyitu 'alal janazah ila an yudha'a 'ala syafril qabri. Ketika jenazah itu sudah dimandikan dan dibawa ke keranda, keranda ya namanya. Kalau sudah dimasukkan ke keranda lalu dibawa ke pemakaman, perjalanan ke pemakaman itu ditanya. Jadi ini bukan pertanyaan di kubur nih, sebelum. Jadi kalau menurut di sini sebelum dikubur itu sudah ada pertanyaan. Dari sejak diletakkan di keranda sampai ke pemakaman itu ada pertanyaan. Yas'alullahu ta'ala, Allah bertanya kepada orang itu arba'ina su'alan, 40 pertanyaan. Awaluhu, pertanyaan yang pertama yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman atau bertanya, abdi. Coba Pak, ini mohon diresapi ya pertanyaan Allah. Ini nanti mau sebelum dikubur atau setelah dikubur itu nggak perlu dipersoalkan. Yang penting ini akan ditanyakan. Ya, mau sebelum dikubur atau setelah kubur, yang jelasnya ini akan ditanyakan. Apa pertanyaan Allah itu? Jadi ada 40 soal, tapi ini yang pertama. Kata Allah, abdi, wahai hambaku, taharta manzaral khalqi sini, wahai hambaku, engkau membersihkan penglihatan makhluk kepadamu. Jadi yang dilihat orang pada dirimu engkau bersihkan. Itu. Apa yang dilihat orang lain pada dirimu engkau bersihkan, engkau rapikan wajahmu, rambutmu, badanmu supaya dilihat baik sama orang. Wa ma taharta manzari sa'atan. Jadi bertahun-tahun engkau membersihkan apa yang dilihat orang pada dirimu, tetapi sesaat pun engkau tidak pernah membersihkan apa yang kulihat padamu. Paham enggak?
Belum ya, saya ulangi. Kata Allah, wahai hambaku, apa yang dilihat orang padamu, kau rawat, kau bersihkan, supaya orang melihat baik. Tapi apa yang kulihat padamu, enggak pernah kau bersihkan. Paham gak? Saya ulangi lagi. Ini, yang dilihat orang apa? Isi, wajah, pakaian, ya. Itu kan kita bersihkan kan? Badan kita, pakaian itu kan kita bersihkan bertahun-tahun, kata beliau di sini, bertahun-tahun. Yang dilihat Allah apa? Hati yang dilihat, itu nggak pernah kita bersihkan. Padahal itu yang dilihat Allah. Jadi kata Allah, kalau orang yang lihat, kau bersihkan. Kalau aku yang lihat, engkau nggak peduli. Jadi kita itu ke Allah cuek Pak, kasarnya begitu. Jadi ketika mau dilihat orang lain biar kelihatan rapi, keren, biar nggak malu. Malu kan Pak kita pakai misalnya wajah kita kotor, di hidung kita misalnya ada kotoran, kan malu. Jadi ketika dilihat orang kita malu kalau nggak rapi, nggak bersih. Tapi ke Allah sesaat pun kita nggak pernah membersihkan apa yang Allah lihat. Oh ya Allah. Jadi kata Allah, ini pertanyaan Allah. Engkau bertahun-tahun membersihkan apa yang dilihat makhluk, tapi sesaat pun engkau nggak pernah membersihkan apa yang aku lihat. Wa kulla yaumin nadhuru fi qalbik. Padahal setiap saat aku selalu memandang hatimu. Kalau orang kan nggak tiap saat Pak. Pas kita keluar rumah baru dilihat. Di dalam rumah kan orang lain gak lihat. Tapi kalau Allah katanya, aku setiap saat memandang hatimu, tapi engkau nggak pernah membersihkan. Nah, paling terakhir, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman ya, bertanya di kubur nanti itu. Pertanyaannya gini Pak, ma tasna'u li ghairi wa anta mahfudun bi khairi. Ma tasna'u li ghairi, kenapa engkau beramal untuk selain aku? Wa anta mahfudun bi khairi, padahal setiap saat engkau bergelimang dengan pemberianku. Ya Allah, kenapa kamu senang berbuat baik atau beramal untuk selain aku? Padahal yang kamu nikmati itu pemberian aku. Ya Allah, dia cukup Pak, yang gak kuat lagi nih. Makin dalam ini sana nanti. Jadi seperti ada orang tua, misalnya ada orang tua, dia ngasih anaknya disekolahkan, dikasih makan, dikasih pendidikan, semua dikasih, dia mengabdi kepada orang lain. Dia nggak mengabdi kepada orang tuanya, mengabdi kepada orang lain. Gimana itu Pak kira-kira? Kurang ajar. Aku yang mendidik, aku yang membesarkan, melahirkan ke orang. Kira-kira begitulah Allah. Pertanyaan Allah. Allahu Akbar. Makanya udah Pak, harus beramal. Saya kira cukup sekian ya dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Mungkin